Anggap saja, anggap saja di tubuh korban, dalam hal ini tubuhnya M, terdapat bahan tersebut. Lalu ada seseorang melakukan nafas buatan. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dan Anda bisa bayangkan efek apa yang akan terjadi pada seseorang yang melakukan nafas buatan tersebut. Toh, pada akhirnya orang yang melakukan nafas buatan tersebut baik-baik saja, tidak mengalami efek apapun. So, Anda bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya ada atau tidak bahan tersebut di dalam tubuh korban, dalam hal ini tubuhnya M. And then, kalau di muka persidangan saja beliau bisa berbohong dan memanipulasi segala sesuatunya, bagaimana di luar persidangan? Dan harus kawan-kawan ingat, memberi kesaksian palsu di muka persidangan itu ada undang-undangnya, ada pidananya kawan. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri dari frame yang tadi aku sampaikan ataupun VT yang aku perlihatkan. Anda bisa menyimpulkan sendiri kualitas persidangan seperti apa yang sedang ditunjukkan kawan. Adil atau tidak di framing atau memang sesuai kaidah. Oke kawan, selamat menyimpulkan. Terima kasih. Lupa itu udah lama banget soalnya. Mungkin masnya itu benar-benar lupa ya, kepalanya kebentur tiang atau apa ya, kita nggak akan pernah tahu ya, lupa itu manusiawi. Tapi kalau aku jadi masnya nih, aku terlibat di salah satu skandal terbesar di Indonesia, di mana kasusnya ini diliput semua TV saat itu tuh nayangin sidangnya. Terus kasus itu tuh jadi bahan obrolan tongkrongan nih, mulai dari Kang bakso, Kang becak di warung kopi, di sekolahan, di perkuliahan, sampai para pejabat pun ngobrolin soal kasus ini. Gua nggak akan pernah lupa, anjing. Gua nggak akan pernah lupa. Karena ini kejadian belum tentu terjadi selama 10 tahun sekali, itu belum tentu kejadian. Terus gue nggak akan pernah lupa sih, anjir. Tapi ya masnya kita nggak pernah tahu ya, mungkin dia punya sesuatu yang lebih penting dan lebih extraordinary di dalam hidupnya ketimbang kasus ini, ya kita nggak akan pernah tahu. Jadi jangan dihujat masnya. Setuju Pak Gatot Susilo. Masyarakat sudah bingung. Ada yang katakan ahli si Mirna tidak kena sianida. Ada ahli profesor juga mengatakan dia positif kena sianida. Jadi masyarakat ini dibuat jadi nggak waras. Dengan datangnya Dr. Susilo ini, otopsi ulang supaya ketahuan kedok-kedok yang tidak bertanggung jawab dengan perkataannya, yang hanya memakai insting, naluri, praduga. Nah ini dia, aku setuju supaya netizen, semua masyarakat di Indonesia bahkan di luar negeri juga ya kan, punya kepastian hukum di Indonesia ini. Nah, supaya untuk hari ini, besok dan sampai selama-lamanya tidak ada masyarakat terjolomi. Karena banyak kali kulihat terjolomi masyarakat yang nggak punya cuan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Memang kayak gitu juga kata Profesor Edward Sana ya kan, yang jago kali berhayal, yang jago kali berilusinasi. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, itu katanya. Jadi aku nggak ngerti, kepingin kali aku udah sekolah hukum ini biar ngerti, biar kuajarkan semuanya profesor-profesor dan para ahli ini, biar jangan hanya mementingkan cuan, tapi mementingkan hukum benar-benar ditegakkan dengan seadil-adilnya. Iya kan we? Cocok kalian rasa? Oh, dibilang bukan karena saya tidak terima. Saya sebagai ahli menyatakan. Betul juga ya, setelah mendengar persidangan Jessica kembali, rasanya banyak sekali yang janggal ya. Masa seorang ahli bisa mengatakan seperti itu di persidangan? Aneh loh, dan itu luar biasa loh. Mungkin 7 tahun yang lalu kita masih belum ada medsos, jadi kita tidak tahu perlakuan-perlakuan persidangannya semuanya. Karena persidangan itu kan kita tidak nonton dari awal sampai akhir. Kita biasanya kan hanya sepintas-sepintas karena kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan keluarga masing-masing. Dan juga mungkin masih medsos masih tidak seperti saat ini. Sangat menyedihkan sepertinya. Dan saya juga merasa sedih ya. Setelah sekian lama kasus ini viral, kasus Jessica viral, tapi tidak ada satupun pejabat negara, terlebih-lebih lagi wakil rakyat kita yang bersuara loh. Ada apa dengan negara ini saat ini? Ada apa dengan keadaan saat ini?
Sungguh sangat menyedihkan rasanya. Kalau keadilan seperti ini sangat sulit kita dapatkan. Bayangkan Jessica bisa terjadi seperti itu. Yang setelah kita tonton bukan main, solidnya penegakan hukum yang dilakukan terhadap Jessica. Jika kita tidak bersuara, maka esok lusa hal itu bisa terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, atau anak cucu kita. Oke, saya mengajak masyarakat untuk jangan pernah berhenti bersuara mendukung atau memberikan keadilan buat Jessica. Terima kasih. Salam sadar. Salam anak rantau. Aku kembali lagi. Tadi kebetulan lewat, aku tengok stitch video tentang ID analis netra terkait kasus Jessica Mirna. Nama ID yang melakukan stitch itu Bang Christian. Begini Bang Christian, biasanya aku juga sama analis netra ini berseberangan pandangan. Pandangan kami sering bertolak belakang. Tapi khusus untuk terkait kasus Jessica, bukan aku tidak berseberangan. Aku di titik yang hari ini ingin membuktikan bahwasannya ada kesalahan, malpraktek, maladministrasi dalam terapan hukum di kasus Jessica Mirna. Nah, sehingga aku pernah itu mencoba bertukar pandang sama analis netra, tapi di kolom DM, karena notabene kan dia Bang disiplin ilmunya mahasiswa hukum, dan ku tengok kan cukup kritis nih dengan analisa-analisanya, jadi ku komparasi. Yang hari ini ku yakini Bang bahwasannya kalau kita mau menggugat putusan final, karena sudah ingkrah kan, sudah pernah dilakukan banding juga terkait kasus Jessica Mirna. Kita harus ngasih tahu, memberi paham sama penegak hukum, ada aspek yang dilewati mereka, ada yang luput. Nah, di mana selipnya? Itu yang aku yakini bahwasannya di dalam proses penetapan Jessica sebagai tersangka itu kurang tepat. Alasnya kenapa kurang tepat? Ada potensi, ada instrumen yang bisa membuktikan bahwasannya Jessica dibunuh. Belum tentu Jessica itu sebagai pelaku yang memberikan atau meletakkan cyanida di dalam minuman. Kalau seandainya hari ini ada beberapa yang berseliweran lah ya di medsos terkait statementnya Dokter Jaya. Bukan aku meragukan kualitas Dokter Jaya, hanya saja di persidangan itu semua sudah dihadirkan Bang, dan dibantahkan mereka. Hari ini penegak hukum membantahkan segala sesuatunya dengan bukti Bang, dengan bukti tertib administrasi, BAP dilengkapi segala macam. Mungkin benar tidak ada racun, tapi masalahnya kalau abang buka naskah sidang utuh, di sana di 372 halaman keterangan semua saksi menyebutkan dengan ciri-ciri racun Bang. Hampir semua pegawai kafe itu menyebut bahwasannya mulut berbusa. Nah, kalau kita artikan ada yang menyebut bahwasannya itu sakit makronis. Kalau sakit makronis implikasinya apakah sampai berbusa? Nah, kemudian racun yang ditemukan di gelas, walaupun ada ibaratnya motif ya memang diletakkan saat setelah, walaupun disebut seperti itu, tapi hari ini penegak hukum kalau arahnya ke sana itu bisa dibantah Bang. Bahkan pada saat sidang banding Pak Oto itu sebenarnya sudah membungkus ini Bang, mulai dari keterangan Dokter Jaya, keterangan bahwasannya kurang tepat analisanya, sudah, tapi hasilnya kan kalah Bang. Nah, sampai satu aku temukan bahwasannya